Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Ramadan MK, podcast Tanya Sejarah. Ya semoga kalian nggak bosan ya dengerin podcast saya. Aku mau ngobrolin atau bahas masalah kasus yang belakangan ini lagi rame, soal Pangeran Diponegoro yang disebut minum wine. Itu mungkin banyak bikin orang shock gitu. Termasuk kawan saya itu ada juga yang DM, beneran itu Pangeran Diponegoro minum wine. Nah, makanya di podcast ini aku pengen berbagi informasi itu sendiri. Jadi sebenarnya aku sendiri nggak begitu kaget ketika baca artikel Tempo waktu itu yang menjadi pemicu polemik itu di media sosial, karena yang berbicara waktu itu adalah Peter Carey. Beliau adalah memang ya expertnya lah di bidang atau ketika berbicara tentang sosok Pangeran Diponegoro. Siapa sih sekarang di Indonesia ini yang sangat bisa fasih ngomongin atau berbicara tentang Pangeran Diponegoro kalau bukan Peter Carey itu sendiri. Kemudian banyak ya perspektif orang atau pandangan orang bahwa wah ini Peter Carey sengaja nih mau ngejelek-jelekin nama Pangeran Diponegoro. Secara kan dia bukan orang Indonesia asli, dia adalah peneliti luar asing dari Inggris kan begitu. Ya itu masuk akal juga sih. Selama ini juga memang ketika bicara sejarah Pangeran Diponegoro, sumbernya itu hanya jalurnya cuma satu, lewat Peter Carey. Selebihnya nyaris gak ada sih ya, karena memang nyaris tidak ada satupun sarjana Indonesia itu yang konsisten dan istiqomah mengkaji Pangeran Diponegoro. Tidak ada. Jadi ya mau nggak mau kita mendapatkan perspektif sejarah dari peneliti asing ya. Tapi bagaimanapun kita mesti berterima kasih dengan Pangeran Diponegoro. Kita mesti berterima kasih kepada Peter Carey, karena bagaimanapun kalau tanpa ada Peter Carey mungkin ya Pangeran Diponegoro ya nggak akan terkuak sejarah-sejarahnya, atau bahkan mungkin babat karya Pangeran Diponegoro, babat Diponegoro itu kalau nggak ada Peter Carey sampai hari ini mungkin belum diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Nah itulah, jadi kita tetap berterima kasih kepada Peter Carey yang telah menggali dan mengulik sosok Pangeran Diponegoro. Kembali lagi soal gaduh atau rame-rame kemarin di Twitter itu, ini sudah kemarin juga diklarifikasi ulang sama Peter Carey sih. Kebetulan Kamis kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 16 April kemarin dia lagi ngobrol-ngobrol santai sih, bincang-bincang santai bareng Boni Triana, yaitu pemberatnya Historia. Nah di situ dikupas lagi tuh, disinggung lagi soal masalah Pangeran Diponegoro disebut peminum wine. Dari obrolan itu aku mendapatkan kejelasan itu, yang kemarin kan sempat bertanya sih setelah rame artikel yang dimuat Tempo, hasil wawancara Tempo dengan Peter Carey, yang sebenarnya itu bukan membahas soal wine-nya sebenarnya. Saya mau nge-review sedikit ini ya. Jadi di artikel Tempo yang bikin gaduh itu, wawancaranya itu sebenarnya fokusnya mengulas keris yang dikembalikan dari pihak Belanda, kerisnya Pangeran Diponegoro yang dikembalikan ke Indonesia. Itu sebenarnya fokusnya. Cuma Peter Carey di akhir obrolannya, di akhir wawancaranya dengan Tempo waktu itu sempat Peter Carey nyinggung soal salah satu kebiasaan Pangeran Diponegoro yang pernah minum wine. Jadi disitulah, jadi ada satu kalimat itu yang kemudian bikin netizen 62 itu heboh banget itu di Twitter. Jadi di situ bermula dari situ. Jadi dari situ juga aku penasaran, apa sih sumber yang jadi rujukan Peter Carey untuk yang menyebutkan bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang peminum wine. Nah, dari situ dijelaskan dari obrolan kemarin tuh, Peter Carey menyebut sumber yang jadi rujukan adalah Dutch Book gitu. Kalau nggak salah judulnya itu Used to Dictionary atau gimana, pokoknya
kurang jelas sih Peter Carey nyebutin nama sumbernya itu, tapi yang jelas itu sumber arsip di Belanda sih, arsip Belanda yang dia rujuk gitu. Jadi ada sebuah kesaksian dari ajudannya Van der Bos kalau nggak salah, itu memberikan kesaksian saat dia menemani Pangeran Diponegoro selama menuju proses tempat pengasingan di Manado waktu itu. Jadi dia menemani Pangeran Diponegoro selama 6 minggu ya. Jadi 6 minggu dia menemani Pangeran Diponegoro. Suatu ketika, suatu ketika di atas kapal, saat mau menuju ke pengasingannya Pangeran Diponegoro itu, si ajudan ini nawarin sebuah minuman wen ke Pangeran Diponegoro dan dicicipi. Nah, dicicipi. Saat itu juga Pangeran Diponegoro ketika menyicipi itu, dia kemudian bercerita dia juga pernah juga disuguhi jenis wen yang serupa waktu itu di Bedono saat dia bertamu di Bedono. Nah, dari situlah, dari sumber itu kemudian oleh Peter Carey dirujuk. Untuk mereknya itu kan disebutkan dalam kesaksian itu, menyebut ya itu dari jenis wine merek Constantia. Ini statementnya dari Peter Carey kan nggak kaleng-kaleng kan, artinya dia bisa mempertanggungjawabkan dengan sumber arsip di Belanda yang dia rujuk. Artinya ya memang di balik Pangeran Diponegoro yang memang dia adalah seorang pangeran yang alim, taat beribadah, seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin karismatik, tapi ada sisi lain yang memang ya itu kenyataannya bahwa Pangeran Diponegoro pernah minum wen. Jadi sebagai seorang pangeran, dia tetap manusia biasa. Pangeran Diponegoro tetap manusia biasa. Dia lainnya ya pernah minum wen gitu, pernah main dengan perempuan. Itulah sisi manusia dari Pangeran Diponegoro. Nah, kalau soal dia main dengan perempuan itu sangat jelas dijelasin di babatnya. Jadi dalam sebuah karyanya itu, dalam yang saat melakukan pengasingan, Pangeran Diponegoro kan menuliskan refleksi lah. Dia melakukan refleksi selama perjalanan dia saat sebelum meletusnya Perang Jawa, saat dia masih kecil, hingga meletusnya Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, hingga kemudian akhir riwayatnya kemudian diasingkan oleh Belanda. Nah, disitulah selama proses pengasingan dari Manado ke Makassar juga itu dia mencatat selama 9 bulan kalau nggak salah, itu dia mencatat seluruh kesaksian, mencatatkan pengalamannya itu secara jujur di Babat Diponegoro. Teman-teman pendengar podcast bisa dengerin itu. Jadi banyak sekarang juga kalian bisa untuk mendapatkan Babat Diponegoro. Kalau pengen penasaran, pengen tahu, kalian bisa download juga, banyak e-booknya sekarang via digital itu banyak sekali. Atau kalian juga bisa membeli sejumlah buku, jadi toko-toko buku Gramet juga banyak. Nah, kebetulan kemarin saya juga baca buku Pangeran Diponegoro yang babatnya itu tapi versi narasi. Jadi kalau kata Peter Carey itu ada banyak versi sebenarnya. Yang paling pertama itu diterbitkan oleh di Solo waktu itu. Nah, saya juga penasaran pengen baca yang versi ini, karena setiap versi mungkin punya pemaknaan atau penyampaian yang tergantung si penerjemahnya ya dalam menerjemahkan tulisan-tulisan Pangeran Diponegoro, karena bagaimanapun bentuknya juga itu kan kayak tembang begitu. Itu kok ngelantur dari situ. Jadi kembali lagi, itu adalah soal sisi lain dari Pangeran Diponegoro, yaitu salah satunya dia ketika suka main perempuan, itu juga dijelasin di situ. Itu pendengar setiap podcast. Jadi dari kasus polemik kemarin itu kita bisa belajar banyak hal sebenarnya, bahwa bagaimanapun sejarah itu ketika kita melihat sosok pahlawan, dia tetap manusia begitu. Ada sisi manusia, dia suka ada perempuan, suka minum wen. Jadi ada kebiasaan lain juga selain Pangeran Diponegoro selain itu. Jadi bukan hal yang sesuatu yang negatif saja, ada sisi positif. Misalkan Pangeran Diponegoro ini sosok yang sangat menggemari karya-karya klasik, karya-karya sastra klasik Jawa lah di situ. Wah, dia sangat kolektor. Selain itu juga Pangeran Diponegoro ini juga memiliki, kalau kita bicara sisi lain ya secara kemanusiaan. Jadi kalau kita melihat
Pangeran Diponegoro dalam perspektif dia sebagai manusia biasa. Dia juga demen atau hobi banget soal nonton wayang wong. Wah, luar biasa pengetahuannya soal wayang baik wayang wong atau wayang kulit. Dia sangat sangat maniak sekali soal pewayangan. Bahkan adiknya itu selalu didorong terus untuk membaca literatur klasik khusus sastra Jawa, wayang dan sebagainya. Bahkan di kediamannya Pangeran Diponegoro sendiri di Tegalrejo itu dia memiliki kayak semacam kayak ruang teater gitu. Jadi ruang teater pertunjukan, ruang pertunjukan khusus pertunjukan wayang. Jadi betapa benar-benar dia benar-benar penyuka seni. Ya itulah uniknya dari Pangeran Diponegoro. Dia juga hobi memelihara perkutut gitu. Dia juga hobi bercocok tanam. Dia membuka ladang sedikit lah di samping rumahnya itu juga untuk bercocok tanam. Jadi itu sisi-sisi lain dari Pangeran Diponegoro yang mungkin banyak tidak diketahui. Jadi selama ini Pangeran Diponegoro ya hanya dikenal dia adalah seorang pahlawan yang religius, yang taat beribadah. Tapi sisi lain juga ada hal-hal lain yang dia tetap tidak sesempurna itulah sebagai manusia begitu. Ada sisi-sisi yang ya itu manusiawi menurut saya. Artinya kita harus menerima kenyataan sejarah, fakta sejarah dengan sangat lapang dada. Toh itu semua tidak mengurangi esensi dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Tetap dia menjadi pahlawan nasional, bahwa perlawanan dia terhadap dalam merespon revolusi Prancis waktu revolusi industri waktu itu, dia hanya satu-satunya orang Jawa yang pemikirannya nyampe jauh untuk membendung gerakan dampak revolusi industri waktu itu, sehingga dia harus menghentikan gerakan Belanda. Dia memiliki pandangan yang jauh lebih ke depan. Dia memiliki prinsip, berwawasan luas. Yang jelas dia berdaulat pada dirinya. Itu yang penting dari Pangeran Diponegoro. Jadi soal kemudian ada fakta baru Pangeran Diponegoro ternyata minum wine, ya is no problem gitu. Itu fakta sejarah yang kita harus terima begitu. Bahwa Pangeran Diponegoro bukanlah seorang nabi yang dia tidak lepas dari dosa gitu. Dia bukan nabi, bukan malaikat lah begitu. Dia tetap manusia seperti kita, cuma dia adalah manusia pilihan yang memang untuk menyelamatkan tanah Jawa. Jadi itu aja pendengar podcast Tanya Sejarah. Semoga sharing kita kali ini bisa ya sedikit lah nambah wawasan informasi kalian tentang kesejarahan, apalagi soal polemik kemarin itu antara polemik di media sosial, bahkan sampai ada yang memberikan respon bahwa ini penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro, ini pelecehan, dan sebagainya. Jadi semoga ini bisa memberikan atau sedikit bisa menambah wawasan lah, agar kita tidak terlalu kaku dalam melihat fakta sejarah begitu. Bagaimanapun sejarah itu adalah sesuatu masa lampau yang perlu kita ambil ibrohnya begitu, spiritnya, untuk kita jadikan pijakan untuk maju ke masa depan. Oke, demikian podcast Tanya Sejarah hari ini. Sampai jumpa di podcast Tanya Sejarah dengan tema yang berbeda selanjutnya. Oke, see you.